Dia benci banget dengan Tritunggal sih. Bukan soal benci, tetapi kebenaran kan harus dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Agustan dan Al-Muhtadin ya saudaraku. Langsung saja kita akan melihat satu video berkaitan tentang, kalau saya berbicara kan nanti dikira gibah ya, dikira fitnah ya, dikira provokasi. Ya ini kan yang berbicara pendetanya sendiri. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan bahwa Tritunggal itu wajib dibubarkan ya. Sekali lagi, Tritunggal itu wajib dibubarkan. Artinya mereka dalam nilai-nilai ketuhanan itu belum fix. Sampai sekarang mereka masih berantem, masih bertengkar, masih klaim-klaiman dan lain sebagainya ya. Oke, ini narasi bukan dari saya tapi dari Pendeta Henry Tan, pendeta Kristen sendiri. Silahkan disaksikan saudara bahwa Tritunggal wajib dibubarkan, dan saudara tetap harus ingat bahwa ular tidak akan pernah menjadi merpati. Kapan mau jadi merpati kalau nikmat jadi ular terus? Mikir ya. Standar ganda propaganda dan adu domba itu pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema 7 alasan Tritunggal harus bubar. Pak Pendeta HTD, kok Pak Pendeta HTD benci banget dengan Tritunggal sih? Bukan soal benci, tetapi kebenaran kan harus dinyatakan. Kita jadi orang Kristen tujuannya untuk apa? Untuk selamat, Pak. Nah, saya kan mengasih tahu, meluruskan supaya kita itu selamat. Bahwa Tritunggal itu harus dibubarkan. Ya, karena saya menyatakan kebenaran berdasar Alkitab. Boleh dong, boleh. Ya, jadi bukan ini menunjukkan bahwa Anda ini Pak Pendeta HTD itu sangat benci terhadap Tritunggal, karena harus menyatakan kebenaran. 7 alasan Tritunggal harus bubar ya. Nomor 1, ya, Tritunggal itu bukan kebenaran. Nah, kan bukan kebenaran ya. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu Alkitab dong, firman-Mu, betul. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu Yesus dong, betul. Jadi kebenaran adalah Alkitab atau firman-Mu yang di dalamnya memuat tentang Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, ya. Itu disebut kebenaran. Nah, Tritunggal itu bukan kebenaran. Ya, bukan kebenaran itu mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Jadi Tritunggal harus bubar. Harus bubar, ini alasan pertama. Alasan kedua, ya, menipu ya. Tritunggal itu menipu loh ya, melalui bapak gereja ya. Ya, semua itu bertentangan dengan rasul ya. Rasul itu nyembah Yesus, ini Bapa Anak Roh Kudus, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, semua itu adalah tipuan-tipuan dari iblis melalui bapak-bapak gereja di era abad 1 sampai abad 3 ya. Tokohnya adalah Tertullianus. Kemudian kalau yang ke arah sini, ke arah abad 14 dan 17 itu cuman ya memantapkan sajalah yang Martin Luther dan John Calvin ya. Tapi ajarannya itu nipu semua. Ya, nipu itu karena memang tujuannya memang untuk menipu ya, supaya melalui ajaran bapak gereja ini ya, kekristenan menjadi apa namanya juga kerjaannya iblis ya toh, tidak berkembang gitu. Pengennya sih begitu ya. Nomor 3, menyesatkan ya. Menyesatkan ini
menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah ya. Ketika rasul-rasul hidup pada zaman Yesus sudah naik ke surga, maka Allah yang disembah adalah Yesus Kristus. Makanya Roma 16 ayat 27 di situ ada Yesus Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Tritunggal menyesatkan, makanya harus bubar. Nomor 4, memutarbalikkan ayat Alkitab ya. Ini biangnya, kalau memutarbalikkan ayat Alkitab itu udah Tritunggal tuh biangnya itu ya. Allah itu esa. Esa itu artinya satu dong, Galatia 3 ayat 20. Diputarbalikkan. Allah itu kesatuan katanya, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Kemudian Allah itu roh ya. Yohanes 4 ayat 24. Diputarbalikkan. Allah itu pribadi, hakikat, manifestasi ya. Kemudian Allah itu maha hadir ya. Ibrani 4 ayat 13 diputarbalikkan. Allah itu terbatas. Kalau Bapa itu ya di sana doang, kalau Anak itu di sini, kalau Roh Kudus itu muter-muter katanya ya. Kemudian 1 2 3 4. Nomor 5 adalah menolak janji Allah. Janji Allah itu adalah Kisah 4 ayat 12, Filipi 2 ayat 9 dan 10, bahwa keselamatan itu di bawah kolong langit itu hanya dalam nama Yesus. Semua tunduk itu dalam nama Yesus. Tetapi orang mengatakan bahwa Bapa. Kemudian yang keenam menunjukkan sinode, pemecah belah. Nomor 7 itu hujat Roh Kudus, sebab menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Menolak Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Itu 7 alasan Tritunggal harus bubar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta MPS. Haleluya. Amin.